Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtagi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hadirin masyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat subuh Masjid Darul Hijrah yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada pagi hari ini kita kembali bertemu bermuajahah di hari Ramadan yang keberapa nih, Pak? 16, Pak. 16 atau 15, Pak? Itu di hari yang ke-15 ya. Jadi sudah sampai pada pertengahannya. Mudah-mudahan Allah limpahkan kita istiqomah ya sampai akhir nanti, dan kita bisa menjadikan ini Ramadan terbaik insyaallah. Salawat dan salam kita sanjungkan pada habibana wa nabiyana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin ditanyakan oleh DKM materinya apa. Kebetulan saya hari Kamis kemarin ngisi di Pertamina, materinya ini, inspirasi dari Muhammad Al-Fatih. Biar gak bikin-bikin slide yang udah ada aja dipakai gitu kan. Biar satu slide bisa dipakai di mana-mana. Jadi kalau yang kemarin ikutin kajian online-nya udah tahu materinya. Baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya yang namanya bisyarah. Bisyarah ini apa, Pak? Bisyarah ini kadang-kadang kalau di dunia perustatan ya, di dunia para pembalik sering ditanyanya, Ustadz kalau ngundang Ustadz bisyarahnya berapa? Bisyarah tuh ternyata kalau di situ amplop ya. Sering banget saya ditanya itu, Pak. Bisyarahnya berapa? Alhamdulillah sampai saat ini saya nggak pernah mikirin bisyarah ya. Cukup DKM yang mikirin, Pak. Saya nggak pernah menyebutkan nominal, alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah ya. Jadi bisyarah itu basyir. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya dua metode dakwahnya. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Berita gembira dan juga peringatan. Nah, di antara bisyarahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah terkait dengan tempat yang luar biasa yang akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan yang menariknya, dua tempat ini disebutkan justru ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di tengah suasana yang berkecamuk. Di dalam kondisi apa, Pak? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu memukul batu sampai kemudian Allah tunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Nabi bilang Romawi akan ditaklukkan, Persia akan ditaklukkan. Dalam peristiwa apa, Pak? Yang bisa jawab boleh pulang duluan nih, Pak. Perang Khandaq. Ya, pulang duluan. Jadi jemaah masyiral muslimin, bayangkan dalam suasana terjepit. Khandaq itu nama lainnya perang Ahzab. Asal katanya hizb ya, partai, kelompok. Ahzab itu gabungan, koalisi besar. Asal mulanya dari Yahudi Bani Nadir, nanti memprovokasi beberapa Yahudi Bani Quraizo ikut-ikutan.
kemudian nanti memprovokasi Gotofan di sekitar Madinah, akhirnya mereka mengkoneksikan dengan Quraisy, kan gitu ceritanya. Jadi berkoalisi sekitar 10.000 pasukan. Madinah terjepit. Nabi SAW bertanya pada para sahabat, gimana nih kita kondisi kayak gini? Muncul usulan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an. Kami dahulu di Persia, kalau sedang terjepit, maka yang kami lakukan apa? Membuat parit atau khandak. Maka dibuatlah itu, panjangnya sekitar 8 km. Dari sini 8 km kemana tuh? Sampai mana ya? Plaza Cibubur. Pasar Cilengsi. Ya pokoknya 8 kilo lah Pak ya. Jadi panjangnya 8 kiloan, lebarnya sekitar 5 meter. Ya. Kemudian dalamnya itu, mohon maaf, dalamnya sekitar 5 meter, lebarnya itu sekitar 3 meteran. Jadi intinya ketika kuda itu jeblos, nggak bisa lompat lagi dia Pak. Ya, ketika kuda itu kemudian masuk ke dalam parit. Dan itu dibuat saat Madinah itu sedang kesulitan makanan. Jadi Nabi SAW menggali parit itu dalam keadaan lapar. Ya. Dan nanti disitulah Allah tunjukkan di antara mukjizatnya Nabi SAW bisa mendoakan makanan sehingga menjadi berkah. Kalau bapak-bapak baca sejarahnya itu Pak, ada sahabat yang datang karena suasana lapar tuh Pak. Nabi juga sampai ikat pinggangnya dikasih batu itu Pak. Lalu sahabat ini berbisik, ya Rasulullah, saya ada sedikit makanan di rumah. Ada sedikit makanan di rumah. Mungkin engkau bisa mengajak beberapa orang. Oh iya, oke, terima kasih. Lalu Nabi kemudian bilang ke seluruh sahabat, kita diundang makan. Jadi semua orang itu Pak diundang Pak. Niatnya hanya beberapa orang, tapi semua orang akhirnya datang. Maka sebelum yang lain datang, Nabi mendoakan makanan itu, sehingga kemudian semua orang bisa makan sampai kenyang. Itu salah satu hal yang besar di situ. Yang kedua, ketika itu mereka menemukan satu batu besar yang tidak bisa dipecahkan. Lalu Nabi SAW dikatakan oleh para sahabat, itu ada batu yang nggak bisa dipecahkan. Ya Rasulullah, bisa tolong bantu pecahkan nggak? Artinya badan fisiknya Nabi memang bagus ya. Buktinya mereka waktu itu nggak sanggup, akhirnya minta tolong Nabi SAW. Maka ketika Nabi memecahkan batu itu, Allah tunjukkan kekuasaannya. Nabi melihat percikan putih di situ, lalu Nabi berkata, Romawi akan ditaklukkan, Persia akan ditaklukkan. Nah dalam kesempatan lain Nabi juga ditanya, mana yang ditaklukkan terlebih dahulu? Al-Konstantiniyatu Aurumiyah, kata Nabi, Al-Konstantiniyatu Madinatul Hirakl tuftahul awalan. Konstantinopel, kotanya Heraklius, ditaklukkan terlebih dahulu. Nanti kita bahas itu. Nah saya ingin sampaikan di masa Nabi SAW, ini yang biru ini Pak, ini wilayahnya adalah wilayahnya Romawi. Wilayahnya Romawi. Romawi itu terbagi dua, Romawi Barat dan Romawi Timur. Yang kuning itu wilayahnya Persia. Nah jemaah masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mereka berpisah. Ya, Bizantium Romawi ini berpisah sekitar abad keempat. Ya, abad keempat. Setelah terjadi Konsili Nikea. Konsili Nikea itu salah satu perjanjian pengangkatan Nabi Isa sebagai Tuhan. Makanya kalau nanti di Romawi Timur ya, Konstantinopel, kemudian nanti sekarang udah bergeser Kristen Ortodoks. Kalau di Mesir ada namanya Koptik. Mereka secara syariat itu mirip dengan kita Pak. Mereka tidak menyembah Nabi Isa sebagai Tuhan, mereka tidak makan babi, mereka tidak minum khamr, ya. Jadi perbedaan di antara mereka tuh hal yang fundamental. Kalau kita bedanya paling antar umat Islam ini paling furu, betul Pak? Paling tata cara ibadah, kunut tidak kunut misalnya gitu. Taraweh berapa? 11, 2, 3. Padahal sekarang Masjidil Haram tahu nggak berapa? Nanti browsing. Ada yang tahu berapa rakaat Masjidil Haram tahun ini? Salat tarawehnya? 13 rakaat. Tarawihnya 10, witirnya 3. Masjid mana di sini 13 rakaat?
Artinya itu hal-hal yang sebetulnya bisa dikompromikan. Yang penting menyembahnya masih ke Allah, menghadapnya ke kiblat, ya. Jangan menghadap seyakinnya gitu. Karena saya pernah lihat video orang naik kapal, mungkin di kapal ya, karena di kapal, jadi ada orang madhab kiblat yang sana, ada orang ke sana kiblatnya itu, Pak. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini Konstantinopel dan Roma. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Konstantiniyatu Madinatul Hirakal tuftahul awalan. Nah, dahulu mereka berperang. Kalau dari sisi waktu berdiri kerajaannya sudah lebih lama Persia. Jadi kalau lebih tua Persia. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, usia Persia ini sekitar 1173 tahun. Ketika Nabi hidup ya. Sekarang udah gak ada. Romawi ketika Nabi hidup usianya sekitar 650 tahun. Jadi kebayang kerajaan Roma sekarang ya di Italia itu yaitu udah berapa abad? Udah belasan abad berarti kan? 14 tambah 6 berarti udah sekitar 20-an abad. Ya 20-an abad masih eksis. Dan nanti itu akan ditaklukkan. Roma itu akan ditaklukkan. Kata para ulama berdasarkan hadis tadi, suatu saat itu terjadi penaklukan akhir zaman namanya Roma. Siapa yang menaklukkan? Allahu a'lam. Bisa jadi anak-anak kita nanti. Ya, sekarang udah ada mulai program kabur aja dulu. Mungkin mereka tuh nanti tuh. ya, kabur-kaburan. Karena kita tahu Eropa hari ini, Pak. Eropa hari ini tuh stagnansi demografi. Yang sudah menikah malas punya anak, yang belum menikah malas menikah. Ada kecenderungan pernikahan itu sekarang usianya bergeser ke usia yang lebih tua. Biasa aja. Kalau dulu mungkin 30 tahun belum nikah tuh gimana gitu. Sekarang itu sudah biasa. Bahkan data dari agama, tingkat pernikahan cenderung menurun. Kita ini udah mulai kayak negara-negara maju nih. Kalau di negara maju pernikahan menurun karena memang living allowance-nya mahal, living cost-nya itu mahal. Di kita orang karena mungkin maharnya juga mahal, Pak, takut deh. Ya. Jadi ada kecenderungan di Indonesia, datanya nanti Bapak lihat datanya. Data pernikahan di Indonesia itu cenderung terjadi penurunan. Ya. Di Eropa udah sekian tahun yang lalu penurunan, nggak mau punya anak, kemudian ada LGBT juga. Di saat yang bersamaan dunia Islam terjadi banyak konflik, ya di beberapa negara Islam itu banyak orang akhirnya diaspora kemana-mana. Di antaranya adalah ke Eropa. Maka saya ingat banget waktu anak saya lahir di Inggris itu, kalau kemudian saya bawa istri untuk berobat, ya cek di rumah sakit atau di dokter, rata-rata pasien yang hamil itu berjilbab. Dan rata-rata dokter spesialisnya kalau di kota kami dulu di Birmingham itu banyaknya Muslim. Jadi bisa jadi ke depan penaklukan akhir zaman itu tidak dengan peperangan, tapi pada akhirnya orang mengambil Islam sebagai opsi. Apalagi sekarang gelombangnya kan agnostik ya Pak ya. Dari ateis sekarang masih gelombang agnostik. Termasuk YouTuber yang followernya, subscribernya paling banyak di dunia. Siapa Pak? Siapa? YouTuber yang subscribernya paling banyak di dunia siapa? Mr. Beast. Mr. Beast itu dikatakan oleh dirinya dia sendiri sekarang dia masuk gelombang agnostik dia benar. Dan sekarang dia sedang dekat dengan seorang kameramen namanya Tariq, seorang muslim. Ya kita doakan aja mudah-mudahan dapat hidayah itu Pak. Subscribernya tuh 170 juta Pak. Itu Indonesia 100 juta lagi tuh jadi dia presiden Indonesia bisa nyalonin tuh Pak. 170 juta subscribernya Mr. Beast itu. Dan dia sendiri yang bilang, dia sekarang sudah keluar dari agama lamanya dan dia agnostik, dia percaya adanya Tuhan, tapi dia tidak memilih untuk beragama. Ya dengar kabar beliau sedang dekat dengan belajar dari kameramen yang namanya Tariq, seorang muslim. Ya. Nah jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi ditanya, ya ketika mereka berada nahnu haulahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya, naktub ya, Nabi menulis. Isa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul madinataini tuftahul awalan al-Konstantiniyatu aw Rumiyah.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinatul Hirakal tuftahul awalan. Bahwa ketika kami duduk di sekeliling Rasulullah untuk menulis, beliau ditanya tentang kota manakah yang akan futuh terlebih dahulu atau dimerdekakan terlebih dahulu, Konstantinopel atau Roma. Nabi menjawab, kotanya Heraklius ditaklukkan terlebih dahulu. Dalam teks yang lain, Al-Konstantiniyatu Madinatul Hirakal tuftahul awalan. Hadis riwayat Imam Ahmad, ya. Mereka duduk di sekeliling Rasulullah untuk menulis. Artinya memang sahabat itu luar biasa. Sampai ada kisah Umar bin Khattab itu, kalau dia tidak sempat ke masjid, maka beliau bertanya kepada tetangganya. Tadi dari masjid iya, maksudnya ke masjid untuk mengikuti taklimnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Nabi bilang apa? Jadi beliau bertanya, tidak mau ketinggalan update ilmu gitu Pak. Sampai ada ulama yang bercerita, kalau beliau itu masuk ke dalam toilet, beliau akan menyuruh orang di luar toilet untuk baca buku Pak. Saking nggak mau waktunya terbuang dari menuntut ilmu, ya, kemana-mana belajar. Lihat di samping Nabi nulis Pak, selain Nabi belajar. Sekarang siapa yang kalau di kereta baca buku gitu Pak? Atau lagi jadi penumpang di mana sambil baca buku, apa yang kita lakukan biasanya Pak? Yang ada nonton, Kalau nggak nonton, nontonin orang lagi nonton gitu Pak. Orang lagi pada nonton itu karena kita kuotanya lagi habis gitu ya. Orang lagi nonton. Kemudian la tuftihnal al-Konstantiniyatu fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaishu zalikal jaish. Kalian pasti akan membebaskan Konstantinopel. Sehebat-hebat pemimpin adalah pemimpinnya, dan sekuat-kuat pasukan adalah pasukannya. Mendengar hal ini, maka seluruh sahabat itu sebetulnya berupaya untuk bisa menaklukkan Konstantinopel. Tapi di masa Khulafaur Rasyidin tidak pernah terjadi. Karena masih menyadari, ya, jauh jaraknya, Turki itu jauh. Jadi masanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ada penaklukan Konstantinopel? Nggak ada. Ya, dalam sejarah belum tercatat. Maka nanti muncul masanya Muawiyah, Yazid bin Muawiyah. Yazid berkeinginan untuk menaklukkan Konstantinopel. Maka penaklukan pertama Konstantinopel terjadi pada masanya Bani Umayyah. Di masanya Bani Umayyah. Maka ucuk-ucuk datang seorang sahabat yang rumahnya pernah ditempati Nabi waktu Nabi pertama kali ke Madinah. Rumahnya siapa Pak? Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Oh, Ustaz Heri doang nih. Jadi Nabi ketika awal tiba di Madinah belum punya rumah, sementara Nabi tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Di masanya Yazid bin Umayyah beliau masih hidup. Tapi usianya sudah sepuh, sudah 80 tahunan sekian. Maka Abu Ayyub kemudian berkata, boleh nggak saya ikut? Pak, kalau Bapak jadi panitianya, Bapak ajak nggak tuh Pak? Bapak mau perang Pak? Bapak mau perang, ya? Apa namanya, tiba-tiba datang engkong-engkong gitu Pak. Datang seorang yang sudah sepuh, Bapak ajak nggak Pak? Beliau minta ikut. Ya, kata beliau ingin mengambil bisyarahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi Nabi bilang sebaik-baik pemimpin dan pemimpinnya, sebaik-baik pasukan adalah pasukan. Mau jadi pemimpin ataupun pasukan itu dua-duanya terbaik. Maka ini kita mendapat gambaran bahwa karakteristik sahabat, karakteristik orang-orang soleh sepanjang zaman itu adalah fastabikul khair. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Mereka itu bersemangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, misal waktu terjadi perang apa nih, Pak Anda tahu? Waktu itu Nabi bilang, pas malam hari, Nabi bilang, besok saya akan menyerahkan bendera ini kepada seseorang yang Allah ridho kepadanya dan dia pun ridho sama Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya semua orang itu menginginkan bendera perang itu. Dalam perang apa Pak? Perang apa? Perangko. Perang Khaybar. Ketika perang Khaybar,
Namun ternyata begitu pagi harinya, Nabi nggak langsung memberikan. Nabi nanya dulu, di mana Ali? Ternyata Ali waktu itu tidak hadir. Kenapa? Beliau ada di tenda karena matanya sakit. Maka kemudian muncullah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, panggilkan Ali. Begitu Ali dipanggil, matanya diludahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sembuh. Ingat Pak, tapi disclaimer, ini Nabi Pak ya. Ini Nabi Pak. Ya? Jangan kemudian Nabi pernah dulu waktu perang Khaybar ludahin matanya Ali sembuh. Ada orang sakit mata sini diludahin, belum tentu sembuh Pak. Ya, disclaimer, ini ludahnya ludah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, aku tidak pernah menginginkan gelar dunia apapun, nggak pernah. Kecuali pada malam itu ketika Khaybar. Kenapa Pak? Karena Nabi sendiri yang bilang, siapa yang menerima bendera itu, Allah ridho kepadanya dan dia pun ridho kepada Allah. Maka itu kan simbol. Kalau saya dapat bendera itu berarti Allah ridho sama saya pun ridho sama Allah. Ada simbol dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata yang dapat adalah Ali radhiyallahu taala. Ini karakter kebaikan. Ya, poin pertama inspirasi buat kita bahwa orang-orang soleh sepanjang zaman inginnya bersegera dalam kebaikan. Makanya nggak boleh Pak. Kalau ada soft kosong, jangan silahkan orang lain Pak. Ini kadang-kadang saya masih temukan. Ada soft kosong, ayo Pak, nggak Pak, jangan Pak. Soft kosong maju, kecuali soft imam jangan Pak. Kalau imam memang khusus gitu ya. Ada adabnya. Kalau apalagi kalau kita tamu, nggak boleh ucuk-ucuk walaupun kita hafal Quran 30 juz, punya sanad qiraah sab'ah misalnya, langsung maju nggak boleh. Kalau kita bukan tuan rumahnya sudah ada itu petugasnya. Kecuali kita ditunjuk maju mangga gitu ya. Atau memang di tempat umum yang bebas kayak di stasiun misalnya di LRT gitu ya, mangga maju. Tapi tempat-tempat yang umum yang udah kira-kira ada petugasnya jangan. Ya. Tapi kalau soft makmum, ambil yang paling depan. Nggak usah mempersilahkan orang lain. Fastabiqul khairat. Wudu. Lagi ngantri. Ngantrinya tapi bukan baris gini ya, ngantrinya gini. Kadang-kadang tuh ada yang ngantrinya gini, Pak. Karena mungkin bentuknya gitu, ya langsung saja diambil. Fastabiqul khairat. Kalau nikah, Pak. Nikah gimana? Ada 3 pemuda tertarik pada satu gadis yang sama. Rebutan apa enggak? Kejar. Cuman patokannya dalam Islam bukan sebelum janur kuning melengkung, bukan. Ini kadang-kadang salah kita. Karena ada istilah kan gitu, sebelum janur kuning melengkung maka kita kejar gitu. Enggak. Patokannya apa? Khitbah. Kata Nabi SAW, dilarang kita mengkhitbah di atas khitbahnya saudara kita. Jadi kalau ada orang sudah mengkhitbah berarti sudah. Kecuali dia sudah putus, nggak jadi misalnya ya, khitbahnya tidak jadi, maka kita boleh masuk. Tapi selama khitbahnya itu masih ada, tidak boleh melamar di atas lamaran orang lain. Khitbah dengan janur kuning kan jaraknya lumayan lah gitu ya. Kok jadi ngomong khitbah kita nih Pak? Pagi-pagi bahas lamaran. Maka Abu Ayyub ikut serta pada waktu itu. Abu Ayyub ikut serta. Di tengah perjalanan beliau sakit. Ya, perjalanan jauh 80 tahunan tidak naik pesawat itu, Pak. Tidak naik pesawat. Ya. Akhirnya Abu Ayyub Al-Ansari berkata, kalau nanti saya meninggal, kuburkanlah saya di tempat yang paling dekat dengan benteng Konstantinopel. Ini wasiatnya Abu Ayyub Al-Ansari. Karena beliau bilang, saya yakin akan terjadi pembebasan Konstantinopel dan saya ingin bisa mendengar pekikan takbir. Saya ingin bisa mendengar terang-terang suara pedang gitu. Ini menandakan, kata para ulama, memang mayit itu bisa mendengar. Ya, mayit itu bisa mendengar. Makanya kita mengucapkan salam ketika lewat kubur. Hanya mereka tidak bisa menjawab dan kita nggak bisa mendengar perkataan mereka. Jadi kalau lewat TPU Cipenjo kita disunahkan untuk ngucapin salam, tapi nggak usah nunggu jawaban, Pak. Kalau ada jawaban juga Bapak pasti kabur kita ya, betul.
Jadi mereka mendengar, ya, mereka mendengar. Cuman mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi gentayangan, nggak kepikiran, Pak, nggak sempat. Karena mereka sudah sibuk dengan urusannya. Kadang-kadang nih masih ada di tengah masyarakat, ada orang habis meninggal di situ, hati-hati lagi gentayangan. Gentayangan gimana? Orang begitu meninggal, ruhnya dikembalikan menjawab pertanyaan malaikat. Kalau ruh dia bergentayangan untuk nakut-nakutin orang, begitu malaikat datang, malaikat tanya siapa? Kemana nih? Lagi keliling om. Ya, ini masalah akidah nih. Ya, jadi janganlah anak-anak ditakut-takuti karena bapaknya senang nonton film horor misalnya gitu. Jangan. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari bilang sendiri, kata beliau gitu, agar aku bisa mendengar teriakan takbir, agar aku bisa mendengar pedang. Maka jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, percobaan pertama masanya Umayyah gagal. Percobaan kedua masanya Umayyah juga gagal, masa Maslamah bin Abdul Malik. Masuk Abbasiyah, Harun ar-Rasyid gagal. Masuk Turki Utsmani, Bayezid I gagal. Masuk Sultan Murad II gagal. Jadi kurang lebih ada berapa? 5 percobaan semuanya gagal. 5 percobaan ini kalau dihitung sekitar 8-an abad. Ya, 800 tahunan. Jadi penaklukan Konstantinopel itu bukan 8 tahun, 10 tahun. 8 abad, 800 tahunan percobaan itu 5 kali terjadi sekian abad itu terus gagal. Terus gagal. Nah, ini di sini kita ambil pelajarannya nih. Kenapa gagal dan bagaimana akhirnya berhasil. Ya. Maka kegagalan itu membuat namanya Muhammad II, atau kita kenal nanti Muhammad Al-Fatih. Beliau punya azam untuk bisa mengambil keutamaan itu. Namun Muhammad Al-Fatih ini sejatinya adalah anak yang tidak baik-baik saja waktu kecilnya. Maksudnya tidak baik-baik saja apa, Pak? Jadi dari sisi adab waktu Muhammad Al-Fatih ini kecil ya, nggak bisa diem, Pak. Ya, kalau sekarang mungkin bocah bangor nih ya. Dan ustadz-ustadznya, guru-gurunya nggak ada yang berani negor. Kenapa, Pak? Anak sultan, Pak. Anak sultan ya. Gak ada yang berani negor. Ini pelajaran buat kita. Pendidikan itu kalau terlalu lemah, anak adabnya rusak dibiarkan saja, maka dia akan kayak gitu. Saya nggak tahu di sini kalau ada anak-anak berisik atau bercanda ketika sholat, diapain, Pak? Hah? Ditegur. Kalau memang dia sholatnya sampai sholat selesai dia masih berisik, ya, nanti ditarik di CCTV atau di mana siapa anak-anak yang berisik itu, nanti sholatnya suruh ulang, Pak. Sholatnya suruh ulang, karena kan berarti sholatnya tidak sah. Dia nggak sholat itu, bercanda, suruh ulang. Tapi jangan marah-marah, Pak. Ya cukup sini tadi kamu bercanda ya, sholat lagi ya. Jangan sampai marah-marah. Kenapa, Pak? Kalau anak-anak dimarahin di masjid, takutnya dia trauma ke masjid, kan ngeri banget. Karena dia nanti membandingkan dengan apa? Rental PS. Dia membandingkan dengan apa? Warnet. Saya di rental PS, di warnet teriak-teriak gak dimarahin, senang-senang aja tuh orang warnet. Gitu, Pak. Jadi jangan sambil marah, biasa aja. Cuman sini panggil, tadi kamu bercanda ya, iya. Sekarang sholat lagi ya. Ditegur, Pak. Perlu ditegur. Tapi jangan sambil marah-marah, agar dia tidak trauma. Kan ngeri banget. Kenapa kamu gak mau ke masjid? Trauma saya. Coba sekarang cek. Berapa yang anak kecilnya di antara kita semua nih? Yang usianya di bawah 17 tahun ada, Pak? Kita? Ada ya? 1. Oh, tuh 1 doang, Pak. Karena ada bapaknya ya, ada 2. Nah, ini beliau kayak gitu. Sampai akhirnya guru pertama, jadi beliau punya dua guru yang luar biasa terkenal dalam kehidupan Muhammad Al-Fatih, menjadi inspirasi beliau. Yang pertama namanya Syekh Al-Qurani, ya. Yang kedua namanya Syekh Syamsuddin. Syekh Al-Qurani itu yang mengajarkan Al-Quran, ya, sehingga Al-Fatih itu hafal Quran ketika usianya kurang lebih 10 tahun. Jadi usia 8 tahun beliau hafal Quran, menghafal Quran, selesai 30 juz ketika usia 10 tahun. Kemudian beliau diberikan kepada guru berikutnya nama Syekh
Syamsuddin. Syekh Syamsuddin lah yang mengajarkan sejarah yang kemudian membangkitkan semangatnya Muhammad Al-Fatih. Jadi Muhammad Al-Fatih ini sering dibawa ke dekat benteng Konstantinopel. Menurut beberapa buku sejarah itu kadang-kadang naik kuda, kadang-kadang jalan kaki. Tapi kemudian diperlihatkan, kamu nanti suatu saat aku doakan bisa menaklukkan Konstantinopel. Jadi dimotivasi, Pak. Ini dilakukan oleh beberapa sekolah hari ini. Datang dia ke Selat Bosporus, ya. Kemudian dia menghadap ke wilayah Eropa. Kemudian mereka berkata, suatu saat kami akan menaklukkan Roma. Pernah nggak Pak anak-anak digituin, Pak? Bawa ke Eropa, suatu saat aku akan menaklukkan Roma. Dengan apa sekarang? Sains. Hari ini umat Islam itu kita tertinggal. Mohon maaf, Bapak nanti cari browsing data. Juara-juara Olimpiade Sains itu banyaknya sekarang bukan sekolah-sekolah Islam. Ya, Olimpiade Sains kita tertinggal banyak, Pak. Kemana anak-anak Islam kita? Mungkin sibuk TikTokan, Pak. Ini fenomena dunia pendidikan kita hari ini. Maka anak-anak tuh perlu didekatkan dengan ilmu. Keluarga kita harus menjadi keluarga ilmu. Beli buku, ya. Jadikan kebiasaan membaca di rumah. Beli bukunya orisinal, Pak, jangan bajakan. Karena kalau beli buku bajakan yang kasihan siapa? Penulisnya. Kadang-kadang kita tega banget. Menurut saya kezoliman kita beli buku bajakan. Jangan sampai. Apalagi kalau penulisnya Muslim. Nah, jemaah ini kalau Subhanahu wa taala, maka Muhammad Al-Fatih menjadi orang yang luar biasa, menguasai 7 bahasa ketika berusia 23 tahun, menjadi gubernur di ibu kota ketika berumur 21 tahun karena anak raja. Menguasai 7 bahasa, jadi cinta sama ilmu dia. Kita berapa bahasa kita kuasai, Pak? Indonesia, Jawa, kalau yang Sunda ya, sama satu lagi tuh bahasa isyarat. Anak-anak perlu kita bekali bahasa. Paling tidak berapa bahasa? Minimal aja 3, Pak. Bahasa akhir zaman ini ya, untuk saat ini paling nggak 3 minimal. Yang pertama apa? Bahasa Arab. Ini bahasa asing ya, kita bicara bahasa Indonesia udah selesai gitu kan. Bahasa Arab. Lughatil Arabiyyah, lughatil ahlul jannah. Bahasa Arab itu bahasanya penduduk surga. Minimal kita belajar bahasa Arab supaya bisa jawab pertanyaan malaikat, Pak. Ya, ketika ditanya man rabbuka, naon man rabbuka. Yang kedua bahasa apa? Inggris. Ya, karena kita tahu dari sekian banyak benua, Amerika, Australia, Eropa, sebagian besar Asia itu pakai bahasa Inggris. Singapura walaupun banyak pakai Melayu, tapi mereka sehari-hari juga pakai bahasa Inggris. Malaysia juga gitu, second language-nya bahasa Inggris. Thailand juga walaupun dia bisa bahasa Melayu, mereka pakai bahasa Thailand tapi lebih prefer dengan bahasa Inggris. Saya belum lama ke Thailand, terus ngobrol, saya lebih senang pakai bahasa Inggris akhirnya. Kata si profesor itu, kata dia, wah ini yang saya tunggu dari tadi katanya. Saya sebenarnya agak-agak udah lama nggak pakai bahasa Melayu. Begitu ketemu yang bahasa Inggris, saya lebih senang prefer pakai bahasa Inggris kata dia. Karena mereka memang second language-nya itu bahasa Inggris. Ya, Asia, Afrika sebagiannya juga pakai bahasa Inggris, ada yang bahasa Arab, ada yang Perancis. Australia bahasa Inggris. Ya, jadi banyak benua menggunakan bahasa Inggris. Yang ketiga, apa, Pak? Mandarin. Jadi mana, Pak? Arab, Inggris, Mandarin. Nggak bisa Arab, Inggris, Mandarin, ya sudah paling nggak Arab, Inggris. Nggak bisa 2, ya sudah Arab. Nggak bisa juga, ya sudahlah berbahasa baik yang benar ya, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan sampai udahlah bahasa Indonesia ngaco juga kan gitu. Nah, jemaah masyarakat muslimin ini Allah Subhanahu wa taala, dan semenjak balik hingga meninggal tidak pernah meninggalkan rawatib dan tahajud. Kalau sholat wajib udah jangan ditanya. Kalau tahajud aja dilaksanakan, pasti wajib juga dilaksanakan. Ya. Karena orang sholat sunnah itu biasanya karena sudah selesai dengan sholat wajib, jadi dia bisa nambah, punya kebiasaan itu. Inilah kebiasaan orang-orang soleh ya. Tatajafa junubuhum 'anil madhaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya. Karena
qiyamul lail di bulan Ramadan ini dimudahkan dengan apa? Tarawih bisa dilaksanakan habis Isya. Kalau dulu di Mahat kami di Usman itu kita tarawihnya malam menjelang sahur. Jadi habis Isya itu masjid ya biasa aja, nggak ada aktivitas, cuman pada tilawah tuh. Nah menjelang sahur baru kita sholat. Tapi mayoritas kita tarawih itu habis Isya. Habis Isya. Tapi jemaah sekarang kita makin maju atau mundur nih? Mudah-mudahan Darul Hijrah makin ini bisa menjaga lagi, mungkin betul treatment lagi. Nanti pertengahan tuh biar gak bor itu mungkin ada materi yang perlu di ini lagi, supaya balik lagi jemaahnya. Karena kita harus persiapan nanti Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir jangan sampai kita lolos tuh Pak. Harusnya grafiknya makin meningkat. Tapi umumnya masjid itu grafiknya makin menurun dan dibiarkan saja. Perlu dipikirkan sama DKM Darul Hijrah gimana menjaga agar Ashrul Awakhir ini kita meningkat lagi. Apa momen apa yang bisa dibikin tuh? Yang kira-kira, karena tadi panjangnya jalan cenderung membuat orang tuh bosan. Gitu. Perlu dibuat treatment apa lagi, dibikin menarik. Mungkin mau ada game, ada door prize kali ya, terserah lah. Masuk Ashrul Awakhir sehingga kita bersiarkan lagi, yuk sebentar lagi 10 hari terakhir. Inilah momen yang dinantikan orang-orang soleh sepanjang zaman. Begitu masuk Ashrul Awakhir, coba ayatnya aja berubah Pak. Ini kan satu halaman nih, halaman kiri itu kan tentang puasa, nanti nyelip nih tentang doa. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Balik halaman itu masuk puasa lagi. Uhillal lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagimu pada malam-malam hari di bulan Ramadan untuk berhubungan dengan istrimu. Hunna libasul lakum, mereka adalah pakaian bagimu, wa antum libasul lahun. Diperbolehkan untuk berhubungan suami istri. Tapi begitu masuk ayat itikaf, ayatnya gimana Pak? Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ayatnya berubah. Jangan engkau sentuh istri-istrimu sedangkan engkau sedang beritikaf di dalam masjid. Maka Nabi SAW begitu masuk 10 hari terakhir mengencangkan ikat pinggangnya, betul-betul fokus beribadah. Masuk 10 hari yang terakhir. Kita 10 hari terakhir fokus kita apa? Mudik gimana ya? THR nih ngabisinnya gimana nih? Itikafnya di mana Pak? Di mall. Karena THR baru turun. Ya, makanya saya dengan istri, ya alhamdulillah sudah berapa tahun lah habis pernikahan itu kita punya komitmen pokoknya belanja itu menjelang Ramadan aja udah. Biar Ramadan nggak perlu ke mall lagi. Pusing karena ya belinya gak seberapa banyak, ngantrinya dan waktunya wasting time lah, banyak waktu terbuang menurut saya ya. Jadi mungkin itu bisa kita biasakan ya, jangan banyak belanja apalagi nongkrong di mall pada bulan Ramadan tuh wah luar biasa Pak. Kadang-kadang kalau masuk mall kan gitu ya, berangkat terang tiba-tiba pulang itu udah gelap ya, nggak terasa. Nah jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, Muhammad Al-Fatih kemudian membuat satu pasukan khusus namanya Inkisariya, ya, Royal Janissaries. Sekitar 7.000 pasukan elit dengan program pelatihan terpadu sejak kecil. Jadi memang dipersiapkan. Ini pelajaran buat kita bahwa urusan akhirat pun harus dipersiapkan dengan matang. Urusan dunia harus dipersiapkan dengan matang. Masjid kalau bisa sound system terbaik. Ya ini alhamdulillah nih udah bagus lah gitu. Kadang-kadang tuh ada masjid yang suaranya gerosok jemaahnya ngomong apa sih ini Ustadz? Bukan Ustadz yang ngomong apa, emang gak jelas soundnya. Pernah saya ceramah gitu Ustadz. Begitu saya pakai nyetrum Pak. Udah gitu jemaahnya ketawa lagi. Astagfirullah, saya bilang ini parah banget. Ada yang kayak gitu ya. Pernah juga ada di video tuh, jadi ustadznya doa ya gitu, ya ceramahnya denger tuh kayak suara motor ngebut aja, tot, nggak jelas, ya. Padahal mungkin kas masjidnya banyak gitu ya. Jadi urusan ibadah kita kualitas tuh harus yang paling optimal. Ahsanu amala Pak,
Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan sekedar amal, tapi apa? Ahsanu amal, amal yang terbaik. Yang terbaik. Untuk agama berikan yang terbaik gitu loh. Ini luar biasa, kameranya proper banget tuh, kameranya keren. Ada apa nih? Kayak HT, saya kira bisa dikasih HT, ada kayak mau security ini tuh. Ternyata bukan HT, saya kira ini HT, ada antenanya soalnya. Dan jemaah masyiral muslimin Allah Subhanahu wa taala, untuk menaklukkan Konstantinopel dipersiapkan pasukan terbaik. Diseleksi dengan begitu ketat dari keluarga-keluarga yang soleh-soleha. Anak-anak terbaik itu kemudian sekitar 7.000 orang dipersiapkan. Untuk apa? Menaklukkan Konstantinopel. Jadi kalau anak-anak kita persiapkan untuk menaklukkan Roma, didik mereka dengan pendidikan terbaik. Gitu loh. Jangan asal-asalan. Carikan guru-guru yang terbaik. Yang juga disesuaikan dengan budget ya. Disesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan sampai menzolimi juga. Saya kemarin ngobrol ya sama seorang kepala sekolah lah. Dia cerita karena apa namanya sekarang ada program katanya ijazah itu ketika ngambil harus gratis. Kata dia tuh. Emang gimana awalnya? Kalau kita agak berat, kenapa? Karena memang banyak yang menunggak. Ya. Dia sekian lama menunggak. Sekarang tiba-tiba ada program mengambil ijazah harus gratis. Kalau sekolah negeri mungkin nggak masalah, kalau sekolah swasta apalagi pesantren. Ini kebetulan cerita sama saya kepala sekolah sebuah pesantren. Ya, itu tunggakannya itu besar sekali. Bantuan pemerintah nggak seberapa dibandingkan dengan tunggakan dari anak-anak. Kalau pesantren kan dihitungannya semua, Pak. Tunggakan itu. Jangan itu kita zolim, Pak. Ya, pilihlah sekolah yang kira-kira sesuai dengan kemampuan kita. Jangan pengen yang tinggi-tinggi tapi kita sendiri bingung nanti bayarnya gimana gitu. Karena operasionalnya juga besar. Jangan menzolim karena di situ ada ustadz, di situ ada para pengajar. Di situ pengen menjaga kualitasnya juga. Ya, kita juga perlu renungkan itu. Tapi kembali ke sini, mereka luar biasa, Pak. Dididik sejak kecil. Dilatih fisik, akademik, strategi perang, usul fikih dan sebuah disiplin ilmu lain. Lihat, Pak. Emang nyambung. Buat apa dia fisiknya kuat tapi dia tidak memiliki pemahaman agama yang baik? Akhirnya bisa jadi penjahat tuh dia. Di Palestina, Hamas itu punya program namanya Tajul Waqar. Anak-anak kecil itu kalau liburan di sekitar 3 bulan dididik oleh Hamas itu belajar Al-Quran, belajar berbagai ilmu gitu ya. Dididik tuh ada camp-camp buat anak-anak. Jadi Palestina itu memang ketika banyak yang meninggal, yang lahir dan generasi barunya pun tetap cepat gitu recovery-nya tuh, Pak. Cepat muncul generasi-generasi yang kaderisasi mereka hidup. Kita belum terlalu memikirkan hari ini. Ya, maka perlu kita pikirkan. Kalau saya udah gak ada nih masjid ini, kemudian yang meramaikan nanti siapa? Kan itu. Kandidat-kandidat DKM-nya, kandidat imam dan seterusnya, ini siapa yang kita persiapkan? Ya, kaderisasi. Setengah pasukannya Al-Fatih selalu melaksanakan tahajud pada malam hari, Pak. Ya. Nah, ini ternyata kayaknya nggak sempat kita nih, Pak. Udah jam 6. Tapi prinsipnya adalah mereka kemudian berikhtiar. Saya percepat aja lah. Sampai kemudian mereka memiliki senjata yang canggih luar biasa pada waktu itu. Ini senjatanya. Dan ini bisa dilihat di Inggris. Jadi masih ditemukan, ini masih ada. Ya, bekas senjatanya pada masa Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Mulailah penaklukan 6 April 1453. Mereka berusaha untuk menaklukkan. Namun di sini ada Golden Horn. Jadi kan pasukannya dari sini nih, Pak. Ini Konstantinopel. Ini aja untuk sekedar ngelewatin ini mereka sudah susah. Ya. Apalagi sampai ke sini. Maka pada waktu itu 400 kapal mengepung wilayah Konstantinopel itu dari Laut Marmara. Berhasil nggak, Pak? Gagal. Dari sebelah utara juga gagal. Intinya semuanya gagal ini. 250.000 total pasukan berikut Supergan menyerang tembok Konstantinopel. Masalahnya adalah senjata yang canggih tadi, dia reloadnya itu sekitar 3 jam. Jadi kalau habis keluarin senjata,
Dia baru bisa ngeluarin senjata kedua, peluru kedua sekitar 3 jam. Jadi 3 jam dia sempat ngecor itu, Pak. Boom, ngecor 3 jam lagi gitu, Pak. Karena lama. Ya, karena lama. Kemudian 400 kapalnya Al-Fatih direpotkan dengan 125 kapal Konstantinopel. Intinya kocar-kacir lah. Rantai besar yang tadi ya kita lihat itu tidak bisa ditembus dengan berbagai cara. Dan makin lama orang makin payah, capek. Kemudian mulai muncul usulan adalah kita pulang aja. Tapi Al-Fatih tetap ayo kita maju. Intinya begitu. Akhirnya 21 April 1453 muncullah ide yang sangat di luar nurul bahasa kita, Bang. Ini Golden Horn. Gimana caranya kapal-kapal ini melewati Golden Horn ini? Akhirnya kata Al-Fatih, ya sudah, kita angkat aja kapalnya melewati Bukit Galata. Pak, naik gunung itu bawa keril aja capek, Pak. Ini naik gunung bawa kapal. Maka akhirnya ya sudah dilakukan ini. Kebayang nggak kalau akidah mereka nggak kuat, keyakinan mereka sama Allah nggak kuat, angkat kapal, Pak. Jadi kapal dilewati dalam 1 malam, melewati Galata, nyampailah dia di sini melewati Golden Horn. Akhirnya 70 kapal pindah dari Selat Bosporus ke Selat Tanduk ya Golden Horn tadi dalam waktu 1 malam. 27 Mei 1453 Muhammad Al-Fatih sebelumnya sudah berkhutbah ya. Jika penaklukan ini sukses, maka sabda Nabi telah menjadi kenyataan dan salah satu mukjizatnya telah terbukti. Maka kita akan mendapatkan bagian dari apa yang telah menjadi janji dari hadis ini berupa kemuliaan. Akhirnya selesailah mereka masuk. Perangnya itu sekitar 54 hari sampai kemudian berhasil. Jadi berapa? 2 bulan kurang ya. 2 bulan kurang. Tapi penantiannya 825 tahun, 9 abad, Pak, penantian. Dan setelah ini akan ada penaklukan akhir zaman, namanya penaklukan Roma. Mudah-mudahan kita mempersiapkan anak-anak kita menjadi penakluk Roma. Ya, bekali anak-anak dengan kemampuan fisik yang baik, jangan sampai fisiknya itu lemah. Kan ngeri banget. Anak kecil sekarang udah ada cuci ginjal, Pak. Karena orang tuanya nggak memperhatikan makanannya. Mumpung ada MBG itu, makan bergizi gratis, Pak. Ya. Allah alam bisawab. Ini mungkin yang kita bisa sajikan. Mohon maaf saya percepat di akhir karena sudah jam 6. Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agnostik. Ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya membuat teorinya gelombang-gelombang gitu ya. Ateis itu adalah gelombang awalan orang murtad tuh di situ tuh. Dia tidak percaya adanya Tuhan. Jadi kalau ateis itu tidak percaya adanya Tuhan. Padahal secara saintifik bumi ini nggak mungkin terjadi dengan sendirinya, gitu ya. Pasti ada kekuatan yang mengatur. Maka orang-orang ini berpikir Tuhan tuh ada. Tapi mereka memilih untuk tidak mau mengikuti agama yang sudah ada. Dan itu banyak. Saya menemukan di Inggris beberapa orang ketika ngobrol itu, dia ternyata cerita, kalau di sana tuh jangan pernah nanya masalah agama ke bule itu, sensitif, Pak. Tapi kalau dia udah mulai ngobrol masalah agama ke kita, udah kita jabanin tuh, Pak. Kadang-kadang mereka nanyanya mulai dari, kamu ikut Christmas gak gitu? Kalau dia mau mendeteksi kita muslim atau apa, saya bilang, saya enggak. Kalau kamu ikut enggak? Saya ikutan doang, tapi saya udah gak percaya agama. Baru tuh cerita tuh ngobrol. Nah, mereka itu jadi meragukan agama. Dalam pandangan mereka, agama mereka adalah kebaikan. Semua kebaikan pokoknya saya ikuti, dan itu adalah keyakinan saya. Itu adalah agama saya. Jadi bedanya apa? Agnostik itu dia percaya adanya Tuhan, tapi dia memilih untuk tidak mau beragama.
Yang inilah yang sekarang banyak masuk Islam tuh Pak. Karena secara pemahaman agama, pemahaman akidah selesai dia. Dia percaya adanya Tuhan. Cuman belum tersentuh hidayah Islam. Disinilah peran dai. Disinilah peran syiar Islam. Ya, disinilah peran syiar Islam. Orang Jepang akhlaknya tuh udah baik Pak, udah lebih Islami gitu Pak. Bapak ke Singapura ya, kemarin saya ke Singapura bersih banget, nggak ada orang ngeludah buang sampah sembarangan. Islami gitu, Islami. Cuman mungkin orangnya belum Islam. Jadi kalau agnostik itu ya dia percaya adanya Tuhan. Kalau ateis dia nggak percaya adanya Tuhan, juga tidak beragama. Ya, yang sekarang banyak di dunia itu adalah yang agnostik. Agnostik. Jadi kalau Tuhan nggak ada mereka juga bingung. Soalnya nggak mungkin kalau tidak ada Tuhan. Tapi gitu pandangan mereka agak-agak sekuler gitu ya, nggak mau beragama. Karena mungkin mau beragama ngelihat orangnya pada ribut mulu nih gitu. Maka kita tunjukkan pada mereka agama kita agama yang damai, rahmatan lil alamin. Allahu a'lam. Lagi bapak-bapak. Hah? Maksudnya? Bahaya. Banyak. Lebih banyak mana umat beragama dengan warga negara? Saya nggak tahu deh. Allah alam, saya nggak tahu Pak. Itu harus di. Saya nggak tahu, harus disensus itu ya. Allah alam, mungkin yang dimaksud kalau warga negara adalah indikatornya KTP ya. Indikator warga negara Indonesia apa? KTP gitu ya. Maka orang yang memiliki agama pasti lebih banyak dibandingkan orang yang memiliki KTP. Karena anak kecil walaupun belum ber-KTP tapi dia udah beragama Pak. Ya belum 17 tahun tapi dia sudah beragama. Kalau konteksnya di Indonesia ya misalnya. Allah a'lam. Baik bapak sekalian, tidak ada lagi ya. Sudah semua. Baik, terima kasih.